Karena sejak kami mengajukan eksepsi, karena jelas-jelas ada 2 dakwaan, nomornya sama, para terdakwanya sama, terjadi perubahan dakwaan di persidangan. Artinya dari mulai putusan sela, kami pun sebenarnya sudah mulai tidak tenang, ya, karena hakim tetap melanjutkan persidangan. Padahal putusan, kami berharap tadinya putusan sela itu bahwa dakwaan itu adalah batal demi hukum. Karena menurut aturan pasal 144 KUHP, perubahan dakwaan dapat dilakukan 7 hari sebelum sidang. Ini perubahan dakwaan terjadi di persidangan pada saat pembacaan dakwaan. Itu bukan inisiatif jaksa mengatakan bahwa terjadi perubahan, tapi karena ada keberatan dari kuasa hukum terdakwa. Karena kami melihat dakwaan yang diterima oleh klien kami di lapas itu berbeda dakwaan yang dibacakan di persidangan. Sebenarnya dari awal pun seharusnya menurut pasal 144 KUHP harusnya dakwaan itu adalah batal demi hukum. Tapi faktanya kita lihat saat ini berlanjut persidangan itu. Sebenarnya dari awal pun kami ingin membuat pengaduan terhadap permasalahan ini karena kami merasa tidak objektif lagi persidangan ini menurut kami. Kami merasakan hal itu karena tidak dipertimbangkan oleh hakim terhadap eksepsi kami terkait adanya 2 dakwaan yang berbeda dengan terdakwa yang sama, nomor yang sama seperti itu. Nah, berlanjut lagi ke persidangan. Satu hal yang nyeleneh hari ini menurut kami adalah bahwa tadi kalau kita dengarkan bersama-sama pertimbangan majelis, dikatakan untuk Siswati adalah bahwa alasan daripada terdakwa melakukan perbuatan itu adalah karena mereka sering diintimidasi. Ini clear, artinya ada pengakuan daripada hakim bahwa masyarakat mengalami intimidasi. Nah, yang kami tidak sependapat dengan hakim adalah karena menurut pasal 406 pengrusakan itu kalau kerugiannya adalah di bawah 2,5 juta harusnya yang diterapkan adalah pasal 407 yaitu tindak pidana ringan. Nah, faktanya di persidangan seluruh saksi menerangkan, baik saksi yang dihadirkan oleh JPU 9 orang menyatakan hanya melihat Siswati mencoret plang 1. Artinya tidak merusak pelang total tapi mencoret. Namanya mencoret menurut kami juga kerugian paling juga di bawah 200.000 rupiah karena hanya mengganti tulisan, pelangnya itu tetap berdiri. Ini hal yang janggal buat kami. Yang kedua adalah tadi hakim menyatakan bahwa hal-hal yang memberatkan karena PT Maskapai mengalami kerugian di atas 2,5 juta. Ini saya juga bingung hakimnya itu menghitung 2,5 juta dari mana di atasnya, karena bukti yang dihadirkan oleh JPU adalah bukti membuat pelang itu adalah harganya hanya 8.900.000, membuat kalau nggak salah 5 pelang sama 10 spanduk. Artinya kalau 8.900.000 dibagi 5 berapa sih? Masih di bawah 2,5 juta. Ini yang kami bingung atas dasar apa pertimbangan hakim mengatakan bahwa pasal yang tepat diterapkan kepada Siswati itu adalah pasal 406 karena kerugian di atas 2,5 juta, tapi tidak ada dasar 2,5 juta itu. Sedangkan kami bisa buktikan berdasarkan bukti yang diajukan oleh JPU. Kedua, dia mengatakan bahwa Siswati melakukan itu adalah karena intimidasi. Faktor yang meringankan adalah hakim tadi membacakan hal-hal yang meringankan, tapi coba kita lihat apakah hal-hal yang meringankan itu jadi mengurangi hukuman Siswati dari tuntutan jaksa? Tidak. Jaksa menuntut 2 tahun, diputus juga 2 tahun. Terus hal yang menggelitik buat kami juga adalah kok hakim bisa menyatakan bahwa keterangan saksi di BAP itulah yang dipakai, bukan yang di persidangan ini. Kok iya persidangan itu sebagai formalitas doang? Ya buat apa sidang? Buat apa saksi dihadirkan kembali? Udah aja langsung ketok palu berdasarkan BAP para saksi di kepolisian. Hal-hal inilah yang mengganjal buat kami. Yang kedua, terhadap terdakwa Denny. Dari seluruh saksi, tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa Denny itu merusak pelang portal, tetapi ada 2 orang saksi mengatakan bahwa melihat Denny sedang lewat naik motor. Apa memang kalau lewat naik motor dia jadi ikut pengerusaknya? 2 bukti yang dikatakan oleh hakim menyatakan seseorang bersalah itu buat kami nggak ngerti. Makanya saya mau lihat nanti putusannya apa sih 2 alat bukti yang dimaksud oleh hakim. Keterangan 2 saksi ini kan nilainya 1 saksi. Alat bukti itu kan 1 saksi, surat. Nah yang lain kan tidak ada. Nah 2 saksi itu kan kualitasnya 1 saksi seperti itu. Nah terhadap Pening
Tidak ada satu saksi pun yang melihat Pening merusak. Memang ada satu saksi yang melihat Pening sedang memegang portal. Tapi saksi yang meringankan, kami telah membawa bahwa saksi tersebut menerangkan Pening memegang portal itu adalah hanya memindahkan supaya tidak menghalangi jalan. Karena memang kesehariannya dia selalu berdiri di situ untuk menunggu mobil yang akan membawa sayurannya. Apakah dengan memegang pelang dia juga jadi pelaku? Satu hal lagi, hakim tadi mengatakan bahwa Denny bersama-sama dengan Pening melakukan demonstrasi. Kami tegaskan, Pening bukan anggota P2T2 dan dia tidak ikut demonstrasi. Ya, Pening bukan anggota P2T2 dan dia tidak ikut demonstrasi. Ini sudah diterangkan oleh para saksi. Nah, hal inilah yang buat kami janggal terhadap persidangan ini. Lagi-lagi hakim mengatakan hal-hal yang meringankan kepada para terdakwa adalah belum pernah melakukan tindak pidana. Tapi putusannya juga sama seperti tuntutan jaksa. Nah, inilah yang buat kami janggal. Jadi oleh karena itu kami tegaskan, hari ini kami akan melakukan banding sesuai dengan keinginan dari para terdakwa bahwa kami akan melakukan banding. Di samping itu juga kami akan membuat laporan kemanapun yang bisa kami surati terhadap menurut kami patut diduga ketidakadilan di Cianjur ini. Menurut kami ya, adanya ketidakadilan di Cianjur ini. Menurut kami nanti kita akan uji karena memang hukum memberikan kesempatan untuk kita dapat melakukan upaya hukum. Maka kami pastikan besok kami akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Banding dan itu tidak akan berhenti. Di samping itu kami akan melakukan upaya-upaya hukum yang lain. Kami akan laporkan JPU, kami akan laporkan ke begitu juga dengan hakim kami akan laporkan ke Bawas, ke Ombudsman, ke KY, kemanapun terbukanya yang mau mendengarkan suara hati masyarakat ini. Amin. Ya, karena mereka tadi mengatakan mereka ini tertindas. Ya kok nggak ada sedikit pun hati nurani hakim. Orang tertindas akhirnya melakukan sesuatu perbuatan, kalaupun perbuatan sesuatu itu adalah salah, minimal ada alasan pembenar perbuatan tersebut dilakukan. Hal inilah yang membuat kami tidak akan diam. Selagi masyarakat menginginkan kami, maka LBH Barajp akan tetap menggiring perkara ini, akan tetap membackup perkara ini untuk membuat laporan tersebut. Bu, berarti intinya Ibu selaku kuasa hukum tidak menerima hasil putusan ini tidak ya, Bu, ya? menerima Dan akan melakukan upaya banding ya Bu ya? Yes. Seperti keinginan daripada keluarga, masyarakat, istrinya coba saksikan pingsan begini ya. Nah, coba nanti kita bandingkan. Kami juga mau membandingkan putusan-pengutusan di Pengadilan Negeri Cianjur ini. Ya, mencoret plang diputus 2 tahun, hanya lewat naik motor diputus 1 tahun 6 bulan. Ya, begitu juga nanti kami akan coba bandingkan tuntutan dari Barajp. Ya? 3 terdakwa, 3-tiganya. Bu, harapannya Bu, dengan harapan agak ingin mengadakan upaya banding nih Bu. Ya harapannya agar keadilan itu dapat diperoleh oleh masyarakat. Kami kuasa hukum, sepanjang masyarakat minta kami banding, maka kami akan banding. Khususnya terdakwa minta kami banding, maka kami akan banding. Karena kami bertindak berdasarkan surat kuasa, seperti itu. Siap. Terima kasih. Nama lengkap Dina Lara Butar-Butar. Selaku kuasa hukum ya Bu ya? Selaku kuasa hukum. Ya, terima kasih. Kira-kira ada nggak masyarakat yang bisa kita wawancara nih? Ada siapa coba gitu? nih, Abangnya. Kang Dadang. Nggak apa-apa, ngomong aja apa adanya Kang. Apa yang kamu rasakan? Apa yang lagi tadi? Yang diharapkan. Bentar Pak, bentar. Masih loading dulu. Mas Kubi, Pak, sore nanti Pak. tolong kirimkan itu ke saya ya. Tentang Aku putusan mau ini kirim Pak ke Iskandar. selaku keluarga ya Pak ya? Ya, keluarga terdakwa Pak. Saya sebagai warga Desa Batulawang, terutama kakak kandung atas nama Denny Setiawan, saya merasa keberatan atas di persidangan ini. Benar-benar tidak adil dan tidak selayaknya orang adik saya walaupun itu Rekam dulu pernyataannya itu, rekam dulu pernyataannya. naik motor dijadikan tersangka seperti ini. Jujur aja, apalagi temannya saudara Suendi alias Pening, orang lagi cuci wortel lagi kerja, disangka seperti ini juga. Jujur saya dari hati nurani saya sendiri di PM Cianjur dan Kejaksaan bobrok banget, saya tidak sepaham dengan untuk apa dihadirkan saksi untuk yang meringankan, ternyata tidak sesuai semuanya yang diharapkan daripada keluarga. Hanya itu dari saya. Pak, harapannya Bapak terhadap para hakim, para penegak hukum atau jaksa yang ada di Kabupaten Cianjur ini Pak, harapannya Pak? Ya, harapan saya yang apa yang diharapkan dari pihak saya, keluarga, terutama saya pengen keadilan yang disesuaikan, apa yang dilakukan kalau memang merasa bersalah, merusak atau apa, disesuaikan dengan aturan-aturan, tidak
besar-besarkan intinya. Jadi saya menuntut dan ingin keadilan yang seadil-adilnya. Itu aja. Nama Pak Dadang ya tadi ya? Pak Dadang, ini adilnya. Udah. Iya. Oke. Atur nuhun Pak Dadang. Iya, makasih. Semoga Kecewa, jujur kecewa. Kecewa. kecewa dan semoga keadilan tetap berpihak ya. Amin. Amin. Kita hanya bantu media, mudah-mudahan tersampaikan ke atas. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Udah pengen saksikan kan?